Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin Yusuf dengan NIM 20210501011056. Prodi Ekonomi Syariah kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah dipresentasikan beberapa minggu kemarin dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, saya akan memulai materi dari kelompok 1. Pertama atau A, pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Di sini perusahaan mengumpulkan data-data untuk membuat suatu keputusan yang real atau pasti sehingga tidak ada asumsi-asumsi bahwa perusahaan itu mengambil data-data yang tidak benar. Nah, yang kedua, memproses data yang bersangkutan. Kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang-bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi manajemen, akuntan intern, laporan akuntansi, pembukuan pemerintah intern. Proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran data. Sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi, bahwa sebuah perusahaan mengumpulkan data-data untuk memberikan suatu laporan yang pasti kepada pemberi investasi atau yang menjalani. Lanjut, menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Artinya, catatan keuangan perusahaan akan selalu diketahui di beberapa periode yang akan datang ketika dicatat dan dilaporkan. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi. Pertama, transaksi dengan pemilik, transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pelanggan, dan transaksi dengan pemasok. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Identifikasi apa yang terpengaruh. Tentukan apa jenis akunnya. Tentukan akun mana yang naik turun. Terapkan aturan debit dan kredit di setiap akun. Lanjut, karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengasumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa pendapatan dan biaya usaha akan dicatat terhadap dua metode pencatatan, yaitu accrual basis of accounting and cash basis of accounting. Proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis akrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Satu, beberapa biaya tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu akan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. Ketiga, beberapa pendapatan dan beberapa mungkin belum dicatat. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di mukaan, accrued revenues atau piutang pendapatan,
accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Artinya, perusahaan di sini mengumpulkan data-data yang akurat sehingga dapat dibukukan di buku besar sesuai dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan pada periode tertentu. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan proses penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi, karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. Daftar saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. Analisis dan interpretasi keuangan atau analisis vertikala. Analisis vertikala adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dan laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antar pos dalam laporan keuangan. Penyelesaian siklus akuntansi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi adalah yaitu sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan akun yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan akuntansi yakni mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Proses-proses siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca lajur, jurnal penutup, jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam ranges menyiapkan laporan keuangan. Tahapan menyiapkan kertas kerja atau worksheet. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada pada kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo tiap masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Tahapan jurnal penutup. Yang pertama, mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun iktisar laba rugi. Mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun iktisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih, rugi bersih ke akun modal. Jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan jurnal balik, yaitu beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau hutang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban bukan sebagai aset atau prepaid. Yang keempat, pendapatan diterima di muka mula-mula dicatat langsung. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan tanpa adanya proses produksi. Di sini perusahaan dagang hanya menyiapkan bahan setengah jadi lalu dipasarkan. Kejadian atau transaksi jual beli yang melibatkan barang tersebut tidak ada perubahan. Sehingga dari itu konsumenlah yang membentuk barang setengah jadi itu menjadi barang jadi. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang.
Yang pertama, pendapatan hanya berasal dari penjualan dagangan. Kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan dijual tidak ada perubahan. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih dibanding harga belinya. Tujuan akuntansi secara umum: 1. Memberikan informasi mengenai keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membangun laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perusahaan posisi keuangan lainnya. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang seperti saya bacakan tadi, ya, saya pikir sudah jelas. Saya lanjut, proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. Lanjut, pengertian persediaan akuntansi. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan yaitu jenis-jenis persediaan menurut para ahli antara lain persediaan menurut Baridwan yang didefinisikan pada tahun 2018. Pertama, bahan baku dan penolong. Kedua, supply pabrik. Yang ketiga, barang dan proses produksi selesai. Persediaan menurut Stitch 2009, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Metode pencatatan persediaan akuntansi. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Metode penilaian persediaan. Pertama, FIFO, menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Kedua, menghasilkan laba kotor yang tinggi. Ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO, yang pertama, menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah. Ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Average, yang pertama, menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, persediaan akhir, dan mendekati metode LIFO. Pengaruh metode penilaian persediaan. Setiap perusahaan bebas untuk memilih salah satu metode penilaian persediaan yang dianggap cocok, dan perlu diketahui juga pengaruh dari masing-masing metode yang digunakan. Yang pertama, pengaruh terhadap neraca. Yang kedua, pengaruh terhadap laba rugi. Yang ketiga, pengaruh terhadap pajak. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Akibat kesalahan dalam pencatatan jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Karena adanya kesalahan tersebut bisa berpengaruh pada laporan-laporan yang akan dimasukkan ke jurnal besar sehingga dapat mempengaruhi laporan di dalam jurnal buku besar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya
berpengaruh pada periode yang bersangkutan